Sudah muncul atau belum? Oke, sudah ya. Sebentar. Oke, baik. Kalau begitu saya mulai saja ya. Ya, ini topik kita pada malam hari ini adalah tentang anestesia. Sebenarnya kalau kita atau kalau Anda mendengar kata anestesia saya rasa tidak asing ya. Anestesia itu apa kalau bahasa awamnya? Bius, Bu. Ya, obat bius. Ya, jangan segan-segan ya, sekalipun kita online, jangan segan-segan untuk menjawab ya. Harapan saya kita tetap bisa apa namanya? Tetap bisa diskusi ya. Ya, jadi benar seperti yang kalian bilang, yaitu anestesi adalah obat bius. Itu obat bius juga bukan sesuatu yang asing, saya rasa ya di telinga kalian. Dan kalau kita lihat, memang ini ya di slide berikutnya. Oke, ini perkembangan anestesi ya, di mana pada zaman dahulu kalau kita bandingkan dengan anestesi di zaman modern saat ini sudah jauh berbeda ya. Kalau dulu mungkin seperti di gambar itu ya, jadi sangat sederhana sekali, cukup mengandalkan teknik saja, gitu ya, tanpa mengandalkan peralatan yang canggih ya, hanya seperti di bekap gitu saja ya. Sementara kalau untuk yang eh, anestesi modern ini sudah sangat-sangat, kalau Anda pernah tahu, di mana di mesin anestesi itu tentunya semua tanda-tanda vital itu dipantau gitu ya. Jadi sudah sangat komplit sekali sehingga memang eh, tujuannya apa ya? Tujuannya supaya meminimalisir kondisi-kondisi yang mungkin bisa jadi tidak diinginkan gitu ya. Nah, sebelum lebih jauh eh, membahas tentang agen anestesi ya. eh, Kalau dari mekanisme kerjanya atau mungkin kalau dari jenis-jenisnya, mungkin ada yang tahu obat bius itu macam-macamnya ada, atau obat atau teknik pembiusan itu ya, kalau berdasarkan kerjanya dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu mungkin? Ada dua, Bu, sepertinya. Lokal sama umum. Ada dua. Oke, lokal sama umum. Ada yang punya pendapat berbeda? Sama dua. Oke, kalau nggak ada yang jawab berarti nggak ada nih ya, sama semua. Ya, memang secara umum kita membaginya menjadi dua, yaitu anestesi lokal dengan anestesi umum atau general anestesi dan lokal anestesi ya. Tapi kalau teknisnya biasanya, kalau tekniknya, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya bius lokal dan bius total ya, bukan bius umum ya kalau kita bicara tekniknya seperti itu. Nah, apa bedanya? Ya, bedanya juga pasti kalian ketahui ya, di mana kalau yang namanya anestesi total ya atau general anestesia ini dia sampai ke fase menghilangkan kesadaran gitu ya. Sementara kalau untuk yang eh, lokal ini sifatnya ya karena memang hanya lokal ya di satu tempat tertentu gitu, maka tidak sampai menghilangkan kesadaran. Nah, ini yang akan kita bahas ya, eh, mulai dari anestesi umum terlebih dahulu atau general anestesi. Atau kalau dari teknik pembiusannya tadi yang saya sebut sebagai bius total. Ya, ada yang ada di sini di kelas ini mungkin yang punya pengalaman pernah menjalani pembiusan secara total, mungkin mengalami mungkin pernah mendapatkan, biasanya karena biasanya memang agen anestesi ini kan digunakan untuk prosedur pembedahan ya, mau itu anestesi total atau anestesi lokal, itu semua biasanya dipersiapkan untuk teknik pembedahan. Ada yang mungkin pernah punya pengalaman? Tidak ada sama sekali? Ya, di beberapa kelas yang lain kemarin ada ya, sempat saya apa
sempat saya mintai apa namanya? Sempat saya tanyakan itu prosedur apa begitu ya. Ya, jadi memang ada beberapa yang pernah mungkin ya punya pengalaman, cuman mungkin nggak mau menyampaikan di sini ya nggak masalah ya. Nanti yang merasa mungkin pernah mengalami atau mendapatkan agen anestesi umum ini nanti mungkin kita bisa cross check apa benar yang dialami atau yang dirasakan seperti itu gitu ya. Nah, nanti mungkin saya juga akan bercerita sedikit ya karena kebetulan saya sendiri pernah mengalami begitu ya, baik itu anestesi umum maupun anestesi lokal. Ada lagi nanti satu itu anestesi regional ya. Kalau regional biasanya areanya lebih luas dibanding anestesi lokal. Cuman di kebanyakan referensi anestesi regional ini masih masuk dalam lingkup anestesi lokal karena memang tidak sampai menghilangkan kesadaran. Ya, baik kita bahas satu persatu dulu mulai dari agen anestesi umum terlebih dahulu. Oke, nah apa itu anestesi ya? Kenapa kok kita pakai agen anestesi? Saya rasa tadi sudah ya, karena memang anestesi ini diperlukan dalam proses pembedahan ya. Saya rasa tidak ada tujuan lain. Tujuannya satu-satunya yaitu untuk proses pembedahan. Gitu ya. Beda lagi kalau untuk kejahatan gitu ya. Nah, kita nggak bicara itu ya, kita bicara dalam hal medis. Satu-satunya tujuannya biasanya ya untuk pembedahan gitu ya. Nah, memang bergantung sama pembedahannya, mau pembedahan yang seperti apa gitu ya, operasi yang seperti apa, yang membutuhkan anestesi umum, operasi-operasi seperti apa yang mungkin nanti hanya membutuhkan anestesi lokal. Ya, biasanya tergantung dari besar kecilnya, begitu kemudian daerah mana yang mau dilakukan pembedahan dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita ke efeknya. Apa sih sebenarnya efek yang kita harapkan dari menggunakan agen anestesia itu? Nah, di sini ada ya menyebabkan terjadinya analgesia. Masih ingat ya analgesia ya berarti penghilangan nyeri ya. Karena memang harapannya ketika prosedur pembedahan Anda tidak merasakan nyeri itu. Kemudian amnesia ya. Jangan dibayangkan di sini amnesia yang dimaksud ya amnesia jangka panjang, tidak seperti itu ya. Maksudnya ya pada saat agen anestesi bekerja begitu maka Anda otomatis akan mengalami amnesia karena ya kehilangan kesadaran ini ya, karena kehilangan kesadaran ini maka otomatis Anda tidak akan tahu atau tidak akan ingat apa yang terjadi pada tubuh Anda seperti itu. Kemudian selain tiga ini ya, analgesia, amnesia, kehilangan kesadaran dan juga ada penghambatan pada sistem saraf perifer ya, baik itu otonom maupun somatis ini ya, ada relaksasi otot rangka. Ini kan kaitannya sama sistem saraf somatis. Kemarin otonom sudah sedikit saya jelaskan ya. Jadi organ-organ apa sih yang diperantarai sistem saraf otonom begitu ya. Maka otomatis dengan adanya agen anestesi ini, maka sedikit banyak sistem organ-organ yang bekerja di bawah koordinasi sistem saraf otonomik itu juga akan dipengaruhi. Ya. Nah, kemudian dari efek-efek tersebut ya 1, 2, 3, 4, 5 ya kalau kita lihat itu efek anestesi yang ideal itu harapannya seperti itu gitu ya. Jadi tidak hanya nyeri hilang, kehilangan kesadaran hilang, tapi juga ada refleks otonom dan otot rangka ini menjadi rileks juga. Nah sehingga kalau di bawahnya itu ya dikatakan bahwa anestesi ini tidak pernah digunakan obat tunggal. Kenapa tidak pernah digunakan obat tunggal? Selalu kombinasi. Karena memang dari sekian banyak agen anestesi yang ada, itu tidak ada satupun agen anestesi itu yang bisa memberikan efek yang ideal. Dalam arti kelima-limanya ini bisa ditampilkan oleh satu agen anestesi gitu. Ya, kadang itu ada agen anestesi yang dia bagus menghilangkan kesadarannya, amnesianya, tapi efek analgesianya kurang. Atau analgesia bagus, amnesia bagus, kehilangan kesadaran bagus, tapi dia tidak mampu menghambat refleks otonom dan relaksasi otot rangka. Nah, mungkin ada yang bertanya gitu ya, bukannya analgesia atau kehilangan nyeri, amnesia dan kehilangan kesadaran itu sudah cukup? Tidak ya. Jadi kalau tiga efek ini belum cukup gitu ya, belum cukup ideal untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk pembedahan. Jadi kalau yang namanya pembedahan itu kita harus menekan sistem saraf otonom
dan juga otot rangka gitu. Supaya apa? Ya, supaya kerja dari organ-organ tubuh ini tidak terlalu berat begitu ya. Kemudian juga demikian juga dengan otot rangka. Otot rangkanya juga diharapkan bisa lebih rileks. Karena ketika prosedur pembedahan itu pasti kan terutama kalau ini pembedahan yang besar ya. Jadi yang menggunakan agen anestesi, banyak sekali alat-alat yang dimasukkan ke dalam tubuh. Sehingga ya otot rangkanya perlu dirilekskan seperti itu. Nanti ke belakang juga akan saya jelaskan lebih detail kaitannya dengan itu. Nah, karena itulah balik lagi ya, tidak pernah ya sejauh ini tidak pernah digunakan obat tunggal. Selalu biasanya kalau nggak agen A nanti ditambahkan, masih perlu ditambahkan agen B, agen C, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan semua efek yang ideal ini tadi. Ya. Nah, kalau sudah kelima-limanya ini sudah terjadi begitu, maka proses pembedahan juga bisa lebih lancar. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini ada penggolongannya ya. Kalau secara umum seperti yang tadi sudah kita bahas, memang hanya dua ya. Jadi anestesi umum dan anestesi lokal. Nah, di sini ada juga penggolongan namanya pre-anesthesia medication. Nah, sebenarnya pre-anestesi agen pre-medication anesthesia atau pre-medikasi anestesi ya kalau bahasa Indonesianya ini sama, bukan agen anestesi ya, tapi dia agen-agen yang digunakan untuk membantu agen anestesi gitu ya untuk mendapatkan kerja yang optimal. Nanti di belakang juga ada. Ini beberapa contohnya ya, di mana kalau yang kita fokus ke yang general anesthetic dulu ya. Ini ada yang rute inhalasi ya, atau bentuknya bisa berupa gas ya. Gas, jadi cair sebenarnya ini ya, kalau kita lihat cair tapi nanti diuapkan sehingga terbentuk gas. Nah, kemudian ada juga yang diberikan rute intravena. Nah, kemudian apa yang perlu diperhatikan? Ini yang pertama ya, adalah status sistem organ. Nah, kenapa kok status sistem organ begitu penting? Ya mungkin yang pernah punya pengalaman akan atau sudah ya kalau namanya punya pengalaman yang sudah pernah menjalani prosedur pembedahan yang membutuhkan bios total begitu, maka kalau Anda ingat begitu ya, maka beberapa hari sebelumnya Anda pasti diwajibkan untuk check up lengkap. Ya, mulai dari biasanya saya ingat banget waktu itu butuh 2 hari gitu ya untuk general check up ini. Jadi harus antri di poli spesialis penyakit dalam, kemudian di poli kardiovaskuler, kemudian di poli paru, poli saraf dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk memastikan bahwa tidak ada masalah di dalam tubuh kita sehingga kita itu bisa mendapatkan agen-agen anestesi umum tadi. Nah, kenapa kok sebegitunya ya? Karena memang pemberian agen anestesi ini bukan tanpa resiko gitu ya. Nah, salah satu komplikasi atau salah satu bukan komplikasi sih sebenarnya ya, efek yang paling kita hindari ketika menggunakan agen anestesi apa kira-kira? Ketakutan yang paling utama ketika menggunakan agen anestesi apa? Ya, biasanya sih tahu ya. Yang paling dikhawatirkan atau yang paling ditakutkan adalah ya bisa tidur ya, bisa hilang kesadaran tapi nggak bisa bangun lagi. Itu kan memang kekhawatiran yang terbesar. Ya, tapi jangan khawatir gitu ya. Makanya kenapa status sistem organ ini perlu dipastikan dulu. Anda biasanya ke poli penyakit dalam gitu ya, kemudian ditanyakan segala riwayat penyakitnya dan lain sebagainya untuk memastikan mungkin hati dan ginjal apakah berfungsi dengan baik gitu. Kenapa kok perlu memastikan dua organ ini berfungsi dengan baik? Ya karena ya ini organ utama ya di dalam tubuh kita dan semua obat saya rasa ya tidak hanya agen anestesi ini juga akan dimetabolisme lewat hati dan diekskresi lewat ginjal gitu ya. Nah, sehingga ini memang rentan menjadi sasaran efek toksik. Dan ada beberapa juga agen anestesi yang eh, dia punya sifat hepatotoksik maupun nefrotoksik. Jadi makanya memang ada orang-orang tertentu yang misalnya punya riwayat penyakit hati, maka obat-obat yang memang ada potensi atau bersifat hepatotoksik tadi pastinya akan dihindari. Gitu ya.
Nah, itu yang pertama. Kemudian ada organ lain juga, paru-paru di sini ya. Ternyata tidak hanya paru ya, keseluruhan saluran pernafasan, sistem respirasi di sini juga penting dipastikan. Untuk apa? Ya, terutama kalau kita mau menggunakan agen-agen anestesi yang tadi, yang rutenya gas, gitu ya, inhalasi. Yang rutenya inhalasi, sorry, bentuk sediaannya gas ya. Nah, karena apa? Ya, kalau inhalasi kan kerjanya memang di saluran pernafasan. Nah, kalau ada permasalahan di sistem pernafasan kita, otomatis agen anestesinya juga menjadi tidak efektif, gitu ya. Nah, demikian juga dengan sistem kardiovaskuler. Ini juga salah satu organ penting ya di dalam tubuh kita. Kenapa kok perlu dipastikan? Ingat, begitu ya. Tadi kan di awal dikatakan salah satu efek dari agen anestesi yang kita harapkan itu memang diharapkan adalah penghambatan pada sistem saraf otonom dan somatis ya. Nah, kardiovaskuler ini juga salah satu yang dia berada di bawah koordinasi sistem saraf otonom. Anda bisa bayangkan kalau misalnya orangnya punya riwayat penyakit jantung misalnya. Padahal agen anestesi tadi salah satu efeknya dia menekan juga fungsi jantung gitu ya. Salah satunya jantung itu juga fungsinya akan ditekan. Tapi bukan berarti dihambat, maksudnya di sini dibuat tidak bekerja, tidak ya, tapi hanya diturunkan aktivitasnya atau diturunkan kerjanya supaya apa? Supaya bisa lebih rileks gitu ya, tidak butuh banyak energi, tidak butuh konsumsi oksigen yang banyak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga makanya kenapa sistem kardiovaskuler di sini juga penting untuk dipastikan kesehatannya gitu ya. Kemudian sistem saraf. Nah, sistem saraf ini pentingnya apa? Nah, pentingnya yang namanya agen-agen anestesi, sekalipun dia nanti diberikannya rutenya adalah inhalasi ya, kalau kita nanti bicara mekanisme kerjanya, itu kebanyakan dia, bukan kebanyakan ya, mekanisme kerjanya yang utama ya ada kaitannya dengan fungsi saraf gitu ya. Fungsi apa ya, akan mengganggu fungsi persinyalan gitu ya di dalam saraf kita. Nah, selain itu juga dia akan mempengaruhi neurotransmitter yang ada di saraf. Sehingga apa? Sehingga ya perlu dipastikan juga bahwa tidak ada masalah dengan sistem saraf kita. Ya, seperti ini misalnya kalau ada kelainan seperti epilepsi, kemudian miastenia gravis, ini yang sudah pernah saya jelaskan ya, nanti dibuka-buka lagi apa itu miastenia gravis ya. Jadi ini kan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter ya di dalam saraf ya. Sehingga ya pastinya nanti juga akan mempengaruhi efektivitas dari agen anestesi itu sendiri. Oke, itu tadi ya. Kemudian kalau sudah dapat izin dari SPPD, SPJP, SP spesialis paru, kemudian spesialis saraf, maka biasanya baru ke polianestesi. Ya, jadi yang terakhir itu polianestesi. Di situ dokter spesialis anestesinya memastikan bahwa pasien ini bisa menjalani tindakan atau prosedur anestesi. Jadi memang sebegitunya ya anestesi ini, sehingga untuk anestesi sendiri kan ada spesialisnya sendiri begitu ya. Oke, kemudian kita belajar ke obat-obatnya. Nah, mungkin sebelum masuk ke obat utamanya, kita ke obat pendampingnya dulu. Yang pertama adalah agen premedikasi anestesi atau tadi di awal disebutnya pre-anesthetic medication ya, sama saja ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya diberikan obat ini adalah untuk memudahkan kelancaran induksi anestesi. Maksudnya bagaimana? Jadi anestesi itu sebenarnya gitu ya, kalau nanti di slide-slide berikutnya ada penjelasannya ya, sebenarnya tidak sederhana yang kita bayangkan. Ketika misalnya nanti dikasih agen anestesi, nanti dalam hitungan beberapa waktu gitu kemudian tiba-tiba hilang kesadaran. Tidak seperti itu gitu ya. Ada banyak proses yang terjadi sebelum kita benar-benar kehilangan kesadaran. Nah, dan proses-proses itu kadangkala memang sifatnya dia tidak menyenangkan begitu. Sehingga kenapa perlu tambahan agen premedikasi ini untuk memudahkan kelancaran induksinya. Nah, tujuannya untuk apa saja? Nah, yang pertama untuk menenangkan pasien dan mengurangi kecemasan. Nah, kita lihat siapa sih pasien yang misalnya dia akan tahu
eh, dia tahu bahwa dia akan mendapatkan prosedur pembedahan, di mana prosedur pembedahan tersebut harus menggunakan anestesi atau bius total seperti itu ya. Maka biasanya kepikiran pasti, waduh, nanti saya di bius total itu kira-kira diapakan dan lain sebagainya ya. Termasuk ya itu yang saya alami juga gitu ya, ketika saya tahu bahwa saya harus menjalani prosedur operasi dan di mana prosedur operasi itu ternyata memang mengharuskan bius total gitu ya. Jadi saya ya selain kepo, selain agak cemas ya nggak bisa dipungkiri gitu ya. Kadang kita berusaha enggak tenang-tenang gitu ya. Tapi misalnya ketika dicek tensi dan lain sebagainya, wah tensinya tinggi gitu ya. Atau tubuh wajah kita berusaha tenang gitu ya. Tapi ketika misalnya dicek detak jantungnya, ternyata detak jantungnya lebih tinggi dari biasanya ya. Sama halnya ketika kita mau jalani, apalagi kalau mungkin ada yang anti sama jarum, ada yang anti sama rumah sakit, dan lain sebagainya, begitu ya. Maka otomatis kecemasan itu akan semakin menjadi biasanya, walaupun nggak semuanya kelihatan dari wajahnya, gitu ya. Nah, maka untuk menenangkan pasien dan mengurangi kecemasan, ini perlu agen-agen premedikasi anestesi itu tadi. Nah, ada juga mungkin orang yang nggak kelihatan gitu ya, cemas, nggak kelihatan kalau lagi nggak tenang, lagi kepikiran, tapi tiba-tiba asam lambungnya naik misalnya. Nah, itu kan salah satu bentuk Anda stres juga gitu, Anda cemas sebenarnya. Nah, maka memang biasanya kita tenangkan pasiennya dulu. Ya kan nggak lucu ya kalau sudah di kamar operasi, tiba-tiba pasiennya jerit-jerit gitu ya, kayak anak kecil mau disuntik gitu kan, ya nggak lucu juga ya. Nah, jadi memang ada agen-agen yang dia sifatnya menenangkan dulu ya, kalau pasiennya sudah tenang, nanti akan dimulai prosedur anestesi tadi. Nah, kemudian ini tujuannya juga untuk memperlancar induksi ya, tadi menurunkan jumlah obat bius. Kenapa kok bisa menurunkan jumlah obat bius? Karena memang beberapa agen premedikasi anestesi itu juga sebenarnya ada beberapa yang dia sedikit punya efek anestesi juga. Ya, jadi ada beberapa yang punya efek anestesi sehingga ketika sudah diberikan agen tersebut, untuk agen anestesinya sendiri itu jumlah dosisnya bisa dikurangi. Ya, dan untuk mengurangi keadaan gawat anestesi. Gawat anestesi itu yang seperti apa? Ya, keadaan-keadaan yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi selama proses anestesi. Ya, tadi sudah saya sampaikan salah satu keadaan yang tidak diinginkan ya, jangan sampai tiba-tiba dia sadar-sadar misalnya jatuh dalam kondisi koma dan lain sebagainya. Nah, maka kita antisipasi sebenarnya dengan agen premedikasi itu kita cegah ya supaya tidak terjadi kondisi gawat anestesi ini. Ya, tapi jangan khawatir ya, jangan lalu ketika saya menyampaikan ini nanti semua jadi takut gitu ya. Wah, jangan sampai. Ya memang kalau bisa jangan sampai kita berhadapan dengan pembedahan dengan anestesi gitu ya. Tapi kan kadangkala kita juga siapa yang tahu begitu ya. Nah, tiba-tiba karena kondisi tertentu misalnya harus menjalani prosedur operasi. Nah, seperti itu ya. Saya rasa nggak perlu khawatir karena otomatis sekarang sudah canggih ya, seperti yang saya katakan tadi ya, sudah pakai mesin anestesi sehingga semua tanda-tanda vital kita itu bisa terkontrol. Ada masalah sedikit di eh, organ tubuh kita itu pasti akan terdeteksi sehingga bisa ditangani segera juga. Ya, kemudian juga mengurangi efek sampingnya karena ada beberapa memang agen anestesi, bukan ada beberapa ya, hampir semua bahkan bisa dibilang kan semua obat pasti punya efek samping gitu ya. Nah, cuman kan yang namanya efek samping ini kan tidak selalu muncul gitu ya, sehingga ya kalau itu potensial terjadi, nah maka tujuan pemberian premedikasi anestesi itu salah satunya juga untuk mengurangi efek sampingnya. Nah, tapi juga selain ada plusnya nih, ada resikonya juga di sini ya. Terjadinya peningkatan efek anestesi yang tidak diinginkan dan timbulnya efek negatif yang tidak terlihat jika obatnya diberikan sendiri. Ini maksudnya seperti apa? Jadi misalnya dua obat nih ya, satunya dia fungsinya sebagai agen premedikasi, satunya sebagai agen anestesi. Nah, obat yang premedikasi ini punya efek samping misalnya ya, dia punya potensi hepatotoksik sebenarnya gitu ya. Kemudian ketemu sama agen anestesi yang dia juga punya sifat hepatotoksik. Maka otomatis kan potensi efek samping hepatotoksiknya pasti akan meningkat ya karena dua obat digunakan secara bersama-sama. Nah, seperti itu. Oke, ini beberapa contoh agen premedikasinya ya.
Ada golongan benzodiazepin. Ya, ini saya rasa juga tidak asing ya, kalian di praktikum farmakologi juga sudah dapat ya. Contohnya diazepam. Kemudian juga ada barbiturat. Sebenarnya antara golongan benzodiazepin dan barbiturat ini fungsinya hampir sama ya. Cuman memang karena mekanismenya sebenarnya juga dia bekerja di sama-sama bekerja di GABA ya. Nanti akan di belakang akan saya jelaskan mekanismenya lebih detail ya. Dua obat ini sebenarnya juga bisa digunakan sebagai agen anestesi. Jadi dia punya efek anestesi sedikit gitu ya. Sedikit punya efek anestesi, tapi dia juga seringnya digunakan sebagai agen premedikasi. Ya, jadi kalau uniknya dua golongan obat ini adalah kalau di dosis yang rendah begitu ya. Jadi dia itu punya efek yang sangat bergantung pada dosis. Ketika di dosis yang rendah, dia biasanya fungsinya adalah untuk menghilangkan kecemasan. Ya, menghilangkan ansietas ini ya, atau kita menyebutnya agen anti ansietas ya, anti cemas, atau ada nama lainnya juga agen ansiolitik. Ya, jadi untuk menghilangkan kecemasan. Kemudian juga kalau dosisnya lebih tinggi ya, ditinggikan sedikit, biasanya dia bisa menyebabkan terjadinya sedatif, punya efek sedatif dan hipnotik. Jadi bisa menyebabkan sedasi ya, kantuk, kemudian juga hipnosis ya sampai tertidur ya, dan bahkan bisa menyebabkan ini amnesia atau kehilangan kesadaran ya, tapi kehilangan kesadarannya temporer biasanya ya. Oke. Kemudian kalau misalnya di dosis yang lebih tinggi lagi, ini bahaya ya, bisa menyebabkan terjadinya depresi pernafasan. Ya, biasanya kita tidak gunakan yang dosis itu. Oke, ini dua obat tadi ya. Kemudian yang ketiga ada golongan antihistamin, ini misal difenidramin ya. Ya, namanya antihistamin biasanya memang digunakan untuk mencegah alergi ya. Kemudian ada simetidin, di sini bisa untuk mengurangi asam lambung ya. Tidak hanya golongan simetidin ya, simetidin ini H2 blocker ya. Memblok reseptor H2 ya, yang dia fungsinya meningkatkan asam lambung, sehingga biasanya memang diberi simetidin. Atau bisa golongan PPI ya, lansoprazol, omeprazol dan lain sebagainya, itu juga bisa mengurangi asam lambung. Kemudian antiemetik. Nah, antiemetik karena memang beberapa agen anestesi ini juga ada yang menyebabkan mual muntah begitu, sehingga memang dicegah dengan pemberian antiemetik. Kemudian opioid. Ya, opioid ini sebagai agen analgesik ya. Jadi ada beberapa agen anestesi yang dia tidak punya efek analgesik ya, sehingga perlu ditambahan opioid ini. Cuman jangan dibayangkan agen analgesiknya itu yang golongan NSAID ya. Bukan yang golongan NSAID, tapi lebih ke yang golongan opioid ya, karena memang lebih kuat ya. Misalnya ini fentanyl, kemudian morfin dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah golongan antikolinergik. Nah, ini sudah kalian pelajari ya beberapa hari yang lalu ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Antikolinergik atau kita menyebutnya agen parasimpatolitik ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Mencegah bradikardi misalnya. Walaupun sebenarnya salah satu efek yang diharapkan dengan adanya agen anestesi itu kan detak jantung menurun ya, tapi tidak sampai dalam kondisi bradikardi ya. Nah, kemudian juga mencegah terjadinya sekresi cairan ke dalam saluran pernafasan ya, untuk yang dapat mengganggu efektivitas dari agen anestesi tadi. Nah, kemudian juga selain agen premedikasi diperlukan obat tambahan yang bukan agen anestesi. Nah, maksudnya untuk apa? Ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan anestesinya, tapi dia sangat-sangat diperlukan untuk penyakit dasar pasiennya sendiri. Jadi kalau misalnya pasiennya dasarnya memang punya penyakit hipertensi atau punya penyakit jantung, maka bisa jadi nanti dalam prosedur anestesinya juga dibantu dengan pemberian obat-obat tersebut gitu ya. Atau misalnya pada kasus kecanduan, dia pecandu alkohol, ini dia bisa mempengaruhi kadar enzim mikrosomal hati ya, bisa meningkatkan kalau di sini. Sehingga apa? Sehingga agen anestesinya dia nanti bisa nggak efektif. Ini yang dikatakan di sini sangat toleran terhadap agen anestesi. Kenapa? Karena agen anestesinya dia mudah sekali di metabolisme. Nah, sehingga di situ perlu diberikan obat-obat tambahan yang mungkin bisa membantu mengatasi hal tersebut. Oke, kemudian kita ke fase-fase anestesi. Nah,
tadi ini yang saya katakan ya, bahwa sebenarnya proses untuk kita bisa kehilangan kesadaran itu tidak semulus atau tidak semudah yang kita bayangkan gitu sebenarnya ya, tapi nanti pasti akan jadi ada fungsinya agen premedikasi tadi untuk membuat supaya proses itu justru jadi mulus gitu ya. Jadi yang pertama ada fase induksi ini ya, mulai dari pemberian agen anestesi sampai pada anestesi pembedahan yang efektif. Ya, kemudian ada fase pemeliharaan dan ada fase sadar kembali. Kita bahas satu-satu. Nah, induksi di sini dikatakan diperlukan untuk mencegah fase eksitatori atau stadium 2 delirium. Apa ini nanti ya di slide berikutnya ada ya. Nah, intinya pada fase induksi ini, namanya ketika kita menginduksi harapannya kehilangan kesadarannya bisa cepat terjadi gitu ya, sehingga biasanya agen penginduksi yang lebih dipilih adalah yang dalam bentuk intravena, injeksi intravena. Ya, seperti misalnya ini contohnya thiopental atau propofol ini ya. Kalau propofol ini malah kayaknya nggak sampai deh 25 detik ya, paling dalam waktu 10 detik itu sudah hilang biasanya. Ya. Nah, kemudian pada fase induksi ini juga dilakukan pemberian tambahan obat-obat inhalasi atau obat anestesi rute IV untuk memperoleh kedalaman anestesi yang diharapkan di stadium 3-nya dan pemberian tambahan pelemas otot rangka. Jadi pada fase induksi ini biasanya memang ditambahkan agen-agen premedikasi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebelum nanti akhirnya digunakan agen anestesi yang bentuk inhalasi ya. Juga ada golongan antikolinergik ini ya untuk pelemas otot rangka untuk memudahkan intubasi dan relaksasi. Nah, tadi di awal juga sudah saya singgung sebenarnya bahwa yang namanya pembiusan ya, pembiusan total terutama itu banyak sekali alat-alat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita ya. Salah satunya di sini ada ETT ya, endotracheal tube ya, mungkin pernah tahu ya. Jadi ini dimasukkan ke saluran nafas gitu ya, bisa lewat hidung atau bisa lewat mulut. Biasanya sih yang umum lewat mulut ya. Jadi ketika pasien itu mulai kehilangan kesadaran gitu, biasanya rongga apa ya, rongga pernafasan kita atau tenggorok ini dibuka begitu ya. Jadi agak didongakkan gitu pasien, kemudian dibuka dengan bantuan laringoskop ini ya, yang besi ini ya putih. Ini laringoskop untuk membuka saluran nafasnya, kemudian dimasukkan selang. Ya, selang ETT tadi, endotracheal tube itu. Ya, untuk memudahkan proses intubasi. Nah, sehingga kenapa tadi memang diperlukan gitu ya agen-agen untuk melemaskan otot rangka. Oke, kemudian fase kedua yaitu fase pemeliharaan anestesi. Jadi ketika pasiennya sudah mulai kehilangan kesadaran begitu, maka kalau efek dari agen anestesi yang rute IV tadi kan biasanya dia konsepnya memang cepat, tapi juga durasinya cepat gitu ya, supaya nggak mungkin nanti diinjeksi berulang kali gitu ya. Sehingga biasanya untuk pemeliharaannya, untuk mempertahankan sampai seberapa lama dia akan dianestesi, itu digunakan yang gas, ini ya, anestetik gas atau volatil ya, jadi cair tapi yang dia mudah menguap gitu. Nah, di fase ini juga perlu dilakukan monitoring, ini ya, monitoring tanda-tanda vital. Karena memang ketika pasien akan dilakukan pembedahan itu pasti sudah dipersiapkan ya berbagai alat-alat ya dan lain sebagainya untuk memonitoring tanda vital. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di mesin anestesinya juga sudah lengkap sekali di sini, fungsi-fungsi organ tubuh itu sudah terrecord semua, terekam semua, sehingga kalau ada apa-apa begitu maka ya bisa segera diantisipasi, bisa diambil tindakan. Nah, biasanya memang dalam kondisi pembedahan seperti ini, terutama kalau pakai anestesi umum, itu pasti tersedia yang namanya emergency kit ya. Jadi emergency kit itu seperti rak gitu yang isinya memang obat-obat emergensi ya. Diperlukan untuk apa? Ya untuk menghadapi berbagai kemungkinan terburuk gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah periode sadar kembali. Ya, di mana pada fase ini semua agen anestesi dihentikan. Nah, dan ditunggu pasien untuk sadar kembali.
Nah, sadar kembalinya kan tidak langsung juga ya, tidak ketika saat itu dihentikan, saat itu juga langsung sadar gitu ya. Ada banyak proses yang terjadi ketika pasien itu akan sadar. Bahkan kadang ada beberapa yang mungkin mengalami ini ya. Makanya kenapa di monitoring reaksi toksik yang terlambat atau kembalinya kesadaran pasien. Nah, jadi harusnya sih sudah bisa diperkirakan ya, misalnya agen A nanti dia pasiennya akan sadar dalam waktu berapa menit gitu ya. Nah, kita misalnya di luar prediksi itu lebih dari itu, maka ya perlu segera dievaluasi gitu kira-kira apa yang terjadi, apakah mungkin terjadi reaksi toksik atau hal lainnya begitu. Nah, ini tadi yang tahap kedalaman anestesi ya. Kalau tadi itu fase-fase anestesi ya, fase-fase sampai kehilangan kesadaran. Nah, kalau di sini tahap kedalaman anestesi. Jadi ada yang namanya stadium 1 sampai stadium 4. Kalau kita lihat stadium 1 di sini atau tahap analgesia, ini pasiennya mulai kehilangan nyeri, sensasi nyeri. Ya, jadi efek analgesianya mulai terjadi di sini. Nah, kemudian stadium 2 atau tahap eksitasi atau delirium. Nah, stadium 2 inilah yang tadi, ya, kalau Anda cek kembali ya di slide yang sebelumnya ya, terutama di fase induksi. Fase induksi di situ kan dikatakan tujuannya adalah untuk mencegah stadium 2. Karena kenapa kok perlu dicegah ya stadium 2 ini ya? Karena di sini ini ya, kalau digambarkan di sini ya, ini ada combative behavior. Nah, ada yang paham kira-kira maksudnya combative behavior itu seperti apa? Ya, karena di sini dikatakan ada tahap eksitasi atau delirium. Jadi sebenarnya kalau proses pembiusan, makanya tadi saya katakan proses pembiusan itu ya kalau misalnya Anda cuma menggunakan satu agen anestesi, ya biasanya akan ada yang akan melalui namanya stadium 2 ini. Atau gampangannya begini deh, kalau misalnya kalian ingat ya dulu di praktikum Wartok pernah melakukan anestesi ya ke mencit ya. Ya, mencitnya dimasukkan toples ya, kemudian tapi toplesnya terlebih dahulu dijenuhkan dengan agen anestesi ya, kalau nggak salah waktu itu kalau nggak ether kloroform begitu ya. Nah, apa yang terjadi begitu ya? Tahapan-tahapan ini terjadi stadium 1 ya ketika mencitnya mulai kehilangan rasa nyeri ya, mungkin cuma memang nggak kelihatan ya. Tapi stadium 2 ini biasanya kelihatan banget. Gimana mencitnya biasanya mulai gelisah, kemudian berontak begitu dan lain sebagainya. Seperti orang bingung ya, atau ya ini perilaku kombatif ini. Atau kalau misalnya pernah nontonnya di sinetron biasanya ada kasus pembiusan gitu ya, pembiusan di apa namanya yang dibekap gitu ya, tiba-tiba ketika orang itu dibekap pasti dia ada fase di mana dia akan berontak. Nah, itulah yang disebut dengan stadium 2. Nah, makanya kalau di ruang operasi kan ada yang seperti itu ya. Kalau di ruang operasi biasanya harapannya itu dari stadium 1 langsung ke stadium 3. Jadi memang tenang. Ada itu kita harus berontak dulu gitu ya supaya sampai kehilangan kesadaran tidak. Nah, makanya kenapa tadi saya katakan agen-agen premedikasi anestesi atau agen-agen penginduksi itu diharapkan bisa melompati stadium 2 ini sehingga nanti dari stadium 1 ini bisa langsung lompat ke stadium 3. Jadi pasien sama sekali tidak merasakan tahap eksitasi atau delirium itu gitu ya. Nah, kalau sudah sampai tahap ketiga ini sudah tahap pembedahannya. Nah, nanti ada 4 tahap di situ ya. Kalau kita lihat lebih detailnya di stadium 3 ini sudah ada 4 tahap di sini. Nah, di mana kalau kita lihat ini tadi stadium 2 ya, fase delirium. Ini terjadi eksitasi di sini. Kemudian pernafasannya dia tak teratur. Ya, pernafasannya tak teratur, bola matanya bergerak, hidrasis, takikardi, dan lain sebagainya. Tekanan darah justru meningkat karena gelisah tadi ya. Nah, tapi begitu mulai masuk stadium 3, ini pernafasannya sudah mulai teratur. Ya, kalau misalnya di ruang bedah kan biasanya dari stadium 1 dia akan langsung loncat ke stadium 3. Jadi nggak sempat merasakan stadium 2 ini. Ya, mulai teratur, kemudian tapi ini belum ya. Kalau masih di sini, ini masih belum dilakukan pembedahan. Biasanya ditunggu sampai stadium 3 di tahap yang kedua, di mana pernafasan itu berubah dari pernafasan dada ke pernafasan perut. Ya, jadi di sini kemudian
otot rangkanya sudah mulai rileks di sini kalau kita lihat plus-plus ini ya, sudah sangat-sangat rileks. Nah, maka pada saat itulah dimulai proses insisi ya, atau ya insisi ya, apa insisi itu? Pembedahan yang pertama kali ya, disayat begitu, sayat untuk pertama kalinya. Nah, kalau stadium 3 kok stadium 3, sorry. Kalau tahap 3 seperti apa? Nah, ini kita lihat ya. Pernafasan dadanya semakin menurun, pernafasan abdomennya semakin tinggi. Stadium 4 juga begitu, malah pernafasan dadanya hilang sama sekali ya. Di sini mulai ada midriasis, takikardi juga ya, hampir mirip stadium 2. Sehingga ini kita hindari. Biasanya kita pertahankan tetap ada di stadium 2 ini. Nah, jangan sampai juga sampai ke stadium 4 ya. Jadi depresi pernafasan di situ, sehingga di sini kalau kita lihat pernafasan sudah nggak ada. Jadi pernafasan spontannya sudah hilang. Ya, dan seterusnya ya. Biasanya kalau sudah sini ya lama-lama nanti jatuh ke kondisi koma itu tadi. Oke, itu tadi tahapan-tahapan anestesi ya, atau tahap pendalaman anestesi juga sudah kita bahas. Sekarang kita ke agen anestesinya. Bagaimana sih sebenarnya mekanisme kerjanya dari agen anestesi tersebut? Ya, mekanismenya di sana dikatakan non-selektif. Kenapa kok non-selektif? Karena tidak ditemukan reseptor yang spesifik. Jadi sebenarnya dia bisa dikatakan juga mekanismenya tidak langsung gitu, karena dia nggak kerja di reseptor, nggak berikatan dengan reseptor. Justru bekerjanya di sinap ini kalau kita lihat di sini ya. Nah tadi, ya, baik di presinap maupun postsinap. Intinya biasanya di sini agen anestesi inhalasi tadi dia akan memperkuat inhibisi dan melemahkan eksitasi. Nah, kalau Anda ingat dulu ketika belajar fisiologi sistem saraf ya. Nah, fisiologi ada kondisi-kondisi di mana saraf kita itu akan mengalami inhibisi yang ditandai salah satunya dengan hiperpolarisasi ya di situ ya. Nah, kemudian ada eksitasi juga. Nah, kalau untuk agen anestesi ini dia tujuannya adalah memperkuat inhibisi dan melemahkan eksitasi. Sehingga kenapa organ-organ tadi sebagian besar ini kerjanya justru dihambat gitu ya, ditenangkan. Nah, ini ya kalau kita lihat di sini mekanismenya, dia akan kalau misalnya kerja di A ini adalah sinaps atau neurotransmitter yang terlibat dalam aktivitas inhibisi di saraf. Sementara kalau yang B itu yang kaitannya dengan eksitasi. Ya, jadi kalau inhibisi ini ada neurotransmitter GABA atau glisin ya. Sementara kalau untuk di yang B ini eksitasi, ini ada glutamat. Jadi intinya kalau GABA justru ditingkatkan ya efeknya atau distimulasi begitu ya. Sementara kalau yang glutamat ini justru dihambat gitu. Nah, ini kaitannya dengan kanal juga seperti itu sama ya. Kalau kita bicara agen-agen inhibisi, berarti dia biasanya kerjanya kalau nggak di kanal CL, di kanal K. Sementara kalau eksitasi, ya, eksitasi ini kerjanya di kanal NA atau kanal CA di sini ya. Nah, biasanya kalau agen anestesi kerja di sini berarti ini menghambat kanal-kanal tersebut. Tapi kalau dia kerjanya di neurotransmitter yang GABA, dia biasanya menstimulasi kanal-kanal tersebut gitu ya. Nah, ini salah satu contoh yang saya contohkan di sini. Ada obat yang dia secara umum fungsinya meningkatkan sensitivitas reseptor GABA. Nah, GABA itu kerjanya dia di kanal CL. Jadi ketika ada GABA yang berikatan dengan kanal CL di sini ya. Nah, ketika kondisi A tidak ada agen anestesi, ini normalnya ketika GABA mengikat atau berikatan dengan sisi aktif di kanal CL ini, maka kanalnya ini akan terbuka. Kanal CL tadi akan terbuka sehingga ion Cl ini akan masuk ke dalam sel ya. Seperti itu. Nah, bagaimana ketika ada agen inhalasi gitu ya, terutama agen yang inhalasi, agen anestesi inhalasi. Nah, maka GABA tadi ini kerjanya akan diperkuat karena dengan adanya agen anestesi ini kanal CL-nya itu bisa dipertahankan. Jadi bisa dibuat pembukaannya lebih lama. Sehingga apa? Harapannya kalau terbuka lebih lama maka akan banyak CL yang masuk ke dalam sel yang menyebabkan terjadinya proses inhibisi di sistem saraf kita.
Oke, ini beberapa agen-agennya ya. Contohnya, sebentar. Oke, ini ada gas inhalasi ya. Ada nitrous oxide, kemudian ada halutan, enfluoran, metoksifluoran, dan seterusnya ya. Kalau dari strukturnya memang kebanyakan di sini ada F-nya ya, tapi cuman kecuali yang nitrous oxide di sini. Kan memang dia agak berbeda nanti untuk sifatnya. Nah, keuntungannya kalau pakai gas apa? Nah, kedalaman anestesi ini dapat diubah dengan cepat ya. Jadi sebenarnya terutama di fase pemeliharaan tadi ya, kalau misalnya dibutuhkan kerja yang lebih lama begitu ya, efek yang lebih lama, maka kita akan mudah meningkatkan konsentrasi dari gas anestesi dibanding kalau itu diberikan melalui rute intravena. Ya. Oke, selain itu juga itu kalau kaitannya dengan durasinya tadi ya. Kemudian kalau kaitannya dengan apa namanya recovery-nya, ini dia sangat cepat karena apa? Dia cepat dieliminasi dari badan. Sehingga kalau cepat dieliminasi harapannya pasiennya juga bisa segera sadar begitu ya. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Nah, ini kita akan berbicara tentang karakteristik atau sifat-sifat fisika kimia dari agen anestesi inhalasi ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan MAC atau minimum alveolar concentration. Ini sebenarnya mirip dengan ketika kalian di Vartok ya, di materi-materi sebelum UTS, Anda belajar yang namanya MEC ya. Kalau MEC kan apa namanya? Minimum effective concentration gitu ya. Sebenarnya sama ya, kalau MEC itu cuman kan dia di darah ya. Kalau MAC ini berarti di alveolus gitu ya, karena memang target aksinya atau kerjanya kan memang di saluran nafas, di alveolus gitu ya, di paru-paru. Sehingga dibutuhkan parameter ini. Jadi ketika obat itu obat anestesi ya, obat anestesi yang gas, karena ini kita gunakan yang gas, gas itu ketika sudah mencapai konsentrasi minimal di alveolus, maka di situ dapat memberikan efek. Nah, lalu apa kaitannya? Nah, kaitan MAC ini dengan potensi. Nah, tentunya kita bisa katakan bahwa obat-obat yang poten itu adalah obat-obat dengan nilai MEC yang kecil ya. Ya, sorry kok MEC, MAC ya. MAC ya. Jadi MAC yang kecil. Nah, kalau kita lihat dari sini antara halutan, isofluoran, enfluoran, ether, dan nitrous oxide. Nah, kira-kira yang anestesinya yang paling poten yang mana? Ya, yang poten adalah yang MAC-nya kecil. Yang MAC-nya kecil adalah yang halutan. Ya, berarti memang dibanding semua agen anestesi ini urutannya adalah halutan yang paling poten. Tapi ya, kemudian juga ada sifat ini kelarutan dalam lipid. Kalau semakin larut dalam lipid, maka konsentrasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek juga semakin rendah ya. Karena dia biasanya mudah menembus SSP gitu ya. Oke, kemudian ini juga beberapa karakteristik dari gas anestesi tadi ya. Selain MAC, ini tadi yang sudah disebutkan ya, kalau kita lihat di sini halutan tetap yang paling kecil ya. Walaupun ternyata ada yang lebih kecil lagi ya, metoksifluoran. Ini lebih poten ya kalau dibandingkan dengan halutan karena MAC-nya dia yang paling kecil. Tapi hati-hati di sini untuk metabolismenya, dia lebih dari 70% itu akan menghasilkan metabolit fluoride, ion berupa ion fluoride yang dia ini sangat toksik ke ginjal. Ya, sehingga memang di sini salah satu efek toksiknya adalah dia bersifat nefrotoksik, sehingga jarang sekali memang digunakan sebagai agen anestesi. Kecuali kalau di bidang kebidanan gitu ya, cuman jarang sih masih menggunakan ini ya. Sebisa mungkin ini dihindari, terutama pada pasien-pasien dengan riwayat gangguan ginjal ya. Lalu bagaimana kalau dengan yang lain? Nah, kalau dengan yang lain, ini beberapa ya, karena memang semua tadi dari strukturnya ada F-nya ya, maka metabolismenya ini juga menghasilkan metabolit
ion fluoride tapi jumlahnya kecil. Kalau kita lihat di sini desfluran ini yang paling kecil ya 0,05%. Ya artinya sebenarnya dia tidak sampai menimbulkan efek kerusakan pada ginjal sebenarnya. Nah, kemudian di sini ada komentarnya ya. Kalau kita lihat ini karakteristik masing-masing itu. Yang namanya tadi saya katakan tidak ada satupun agen anestesi itu yang dia ideal. Ya, yang ideal yang bagaimana sih ya kalau kaitannya dengan onset dan recovery ya. Harusnya sih kita pengennya agen anestesi itu onsetnya yang paling cepat, kan begitu ya. Supaya apa? Supaya cepat kehilangan kesadaran gitu ya, prosesnya cepat. Tapi juga proses recovery-nya juga cepat. Ya, ketika agen itu sudah dieliminasi dari tubuh, sudah dihentikan, maka harapannya pasiennya juga bisa segera bangun kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada satupun yang benar-benar ideal. Nah, ini ya misalnya seperti ini rapid onset dan recovery bagus gitu ya. Tapi di sini MAC-nya besar sekali, dia kurang poten, makanya dikatakan di sini di komentarnya incomplete anesthetic. Ya, dia anestesi tapi yang incomplete, kurang poten, sehingga memang masih diperlukan tambahan, kalau ini mau digunakan, maka diperlukan tambahan agen anestesi lain yang lebih kuat. Ya. Nah, lalu yang mana yang paling poten kalau paling poten, sorry. Lalu mana yang paling ideal kalau kita lihat dari sini? Ya, sekali lagi tidak ada yang ideal. Kalau yang sering digunakan di pasaran itu biasanya yang ini antara desfluran, sevofluran, isofluran, enfluran ini. Ini yang paling banyak digunakan kalau di medis ya. Nah, ini tetap masing-masing pun tetap punya plus minusnya sendiri. Ya, isofluran ini misalnya dia untuk onset dan recovery-nya medium gitu ya. Tidak ideal juga sebenarnya. Makanya kenapa perlu agen penginduksi, biasanya ditambahkan dengan yang agen anestesi rute IV supaya onsetnya lebih cepat. Baru untuk mempertahankan durasi anestesinya biasanya digunakanlah gas ini. Seperti itu. Kemudian juga ada koefisien partisi di sini. Ini juga nanti di belakang juga dijelaskan ya. Ini koefisien partisi juga akan menentukan sifat dari apa namanya agen-agen anestesi itu ya. Nanti di belakang ada. Oke, selain itu juga ini ya, untuk ambilan dan distribusi anestetik inhalasi itu ditentukan oleh yang namanya konsentrasi inspirasi atau tekanan parsial dan ventilasi alveolus. Nah, ini untuk penjelasannya nanti bisa kalian baca lebih detail ya. Kalau masih bingung bisa lihat di bukunya. Intinya adalah kita langsung ke gambar saja. Sini dikatakan ketika FA per FI, di sini rasio antara FA dengan FI ini mendekati 1, nah ini akan cepat mencapai equilibrium. Equilibrium itu artinya kondisi kesetimbangan gitu ya, atau kondisi steady state atau kondisi tuna. Jadi harapannya memang obat itu ketika masuk ke dalam alveolus itu bisa segera seimbang gitu ya, seimbang kadarnya sehingga bisa segera menimbulkan efek. Nah, kalau kita lihat di sini ini perbandingan antara halutan dengan nitrous oxide. Ini pada kecepatan awal itu digunakan halutan dengan dosis 2 liter per menit. Nah, 2 liter per menit ini kurvanya seperti ini ya. Tiap waktu dia FA per FI-nya akan naik gitu ya, tapi masih tetap lebih kecil dibanding nitrous oxide. Ya, nitrous oxide ini langsung lebih mendekati 1 ya. Nah, kalau ditingkatkan konsentrasinya, misalnya menjadi 8 liter per menit di sini, baik untuk halutan maupun nitrous oxide. Nah, kalau halutan ini dia masih akan terus meningkat. Nah, sementara untuk yang nitrous oxide, memang peningkatan hanya terjadi di awal, tapi setelah itu dia mencapai equilibrium, jadi mencapai kondisi setimbang, di mana ketika diberikan lagi ini sudah nggak akan naik-naik lagi gitu ya. Jadi sudah mencapai kesetimbangan. Oke, kemudian yang kedua juga ditentukan oleh kelarutan di dalam darah tadi ya, koefisien partisinya antara darah dengan gas. Ya, kalau kita lihat di sini ya di gambar. Nah, di antara beberapa obat ini ya, agen anestesi ini, contoh misalnya N2O, itu dia kelarutan dalam darahnya rendah. Ya, ini kan rasio antara darah dengan gas ya. Jadi ini kalau rasionya kecil, gini angkanya kecil, otomatis di sini kan berarti pembilangnya kecil ya. Nah ini misalnya di
Mana ini di darah ya, di darahnya dia larutannya rendah, maka otomatis akan sedikit anestesi yang memisah dalam darah, maka equilibrium cepat terjadi. Ya, jadi maksudnya ketika agen anestesi itu dia mudah larut di dalam darah, itu justru nggak bagus. Kenapa? Karena sebenarnya harapannya bukan kerja di sana, gitu ya, bukan kerja secara sistemik. Sekalipun efeknya sistemik ya, tapi tetap yang diharapkan adalah dia bisa kerja di alveolus, ya, di saluran nafas. Bisa setimbang di situ gitu ya, sehingga kalau dia larut dalam darah, maka akan lama untuk mencapai kesetimbangan itu. Tapi seperti halutan ini ya, larutan dalam darahnya tinggi. Kebalik ya. Kalau larutan dalam darah tinggi, sehingga dia memisah lengkap dalam darah. Nah, waktu untuk mencapai equilibrium justru lama. Ya, karena dia akan terakumulasi kebanyakan di darah, beda dengan yang NO2. Karena dia nggak larut ke darah, akhirnya dia cepat pergi, cepat meninggalkan darah tersebut gitu. Ini juga sinkron gitu ya kalau kita lihat dengan di tabel sifat ya. Nah, ini ya. Koefisien partisi darah gasnya di sini kecil sekali ya. Sehingga tadi dikatakan cepat equilibrium, cepat setimbang. Kalau cepat setimbang otomatis onsetnya juga cepat. Ini bedakan dengan halutan. Ya, halutan tadi dia lebih mudah larut dalam darah ya, sehingga justru onsetnya dia akan lama karena sulit mencapai kondisi setimbang tadi. Oke, kemudian yang ketiga adalah ambilan jaringan. Nah, waktu untuk mencapai steady state bergantung pada aliran darah, tapi berbanding terbalik ya. Nah, tapi untuk kapasitas penyimpanan anestesi ini dia berbanding lurus. Maksudnya bagaimana? Jadi pada organ-organ yang dia jaringan perfusinya tinggi, jaringan perfusi tinggi itu artinya aliran darahnya itu cepat sekali gitu ya. Nah, ini seperti di otak, hati, kemudian jantung, dan lain sebagainya. Maka otomatis di sini dikatakan berbanding terbalik. Kalau dia perfusinya tinggi, maka waktu untuk mencapai steady state-nya justru rendah atau cepat. Ya, jadi cepat steady state justru ya, cepat equilibrium sehingga onsetnya akan semakin cepat. Nah, tapi untuk organ-organ dengan kapasitas penyimpanan yang besar, ya misalnya di sini volumenya besar, maka dia akan lama setimbang. Kenapa kok lama? Ya kalian bayangkan misalnya kalian ngisi gelas ya, ngisi gelas dengan air sama ngisi baskom dengan air. Maka kan otomatis secara kapasitas kan besaran baskom. Ya, tapi kalau Anda tuang dengan air, maka otomatis yang lebih cepat setimbang atau lebih cepat terisi penuh kan yang gelas tadi gitu ya. Jadi berbanding lurus justru ya di sini. Dan seterusnya. Ini nanti penjelasannya bisa Anda baca juga ya, Anda baca lagi. Nah, kemudian yang keempat adalah kaitannya dengan pembersihan atau wash out. Intinya apa? Ketika agen penginduksi tadi, agen anestesi tadi dia cepat secara onset, maka otomatis recovery-nya juga akan cepat. Tadi kita lihat N2O itu kan cepat ya onsetnya, recovery-nya juga cepat. Tapi kayak halutan, dia tadi onsetnya juga lama ya, medium cenderung lama, tapi ya nah, recovery-nya juga demikian, dia akan lebih lama. Oke, ini juga beberapa karakteristik dari masing-masing agen anestesi ya. Ya, jadi memang kalau kita lihat tetap tidak ada yang ideal ini. Harapannya ini kan enggak aritmia ya dan lain sebagainya ya. Ini hepatotoksik juga ya. Di sini juga sebenarnya awalnya turun, ini misalnya cardiac output-nya turun, tekanan darah turun, tapi nanti bisa recover lagi. Ya, ini sekalipun turun-turun, ini ternyata untuk pernafasannya kok malah ditingkatkan gitu ya. Jadi nggak ada yang benar-benar ideal. Ini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya kaitannya dengan efek anestesi inhalasi di beberapa organ ya. Kalau kardiovaskuler harapannya ya ini tekanan arterinya turun karena curah jantungnya turun. Kenapa kok curah jantungnya turun? Ya karena dia menurunkan detak jantung ya, denyut jantung. Ya, menekan fungsi otot jantung juga sehingga harapannya jantungnya akan diperlambat, denyut jantungnya juga diperlambat, maka otomatis curah jantungnya juga turun. Tekanan darahnya atau tekanan arterinya juga akan turun. Sehingga konsumsi oksigen juga akan turun. Ya, pernafasan pun demikian. Ya, volume tidalnya diturunkan. Jadi volume saat kita inspirasi atau ekspirasi itu ya. Seberapa banyak sih volumenya gitu ya. Nah, itu juga diturunkan.
Konsekuensinya apa? Karena diturunkan, biasanya kecepatan pernafasannya meningkat. Ya. Dan seterusnya, ini kalau pada otak juga diturunkan kecepatan metabolisme. Di ginjal, nah, kecepatan filtrasinya juga diturunkan. Jadi memang pada saat ini pasti metabolisme obat-obat yang lain juga akan sedikit terganggu ya, karena ginjalnya nggak bisa maksimal fungsinya pada saat itu. Liver juga demikian, otot polos dan lain sebagainya juga. Ya, makanya sebenarnya enggaknya organ ini ya termasuk saluran cerna. Ya, jangan lupa saluran cerna itu kan juga di bawah koordinasi sistem saraf otonom ya. Nah, makanya biasanya nih yang sering ditanyakan mahasiswa gitu ya, kalau ada pertanyaan gitu ya. Nah, biasanya sering ditanyakan kenapa ya kalau misalnya mau operasi begitu, terutama kalau operasi besar ya atau operasi yang memerlukan agen anestesi umum ini, kenapa mesti diawali dengan puasa gitu ya, diminta untuk puasa. Nah, itu sebenarnya juga bisa menjelaskan ya, selain karena kita ingin mendapatkan efek agen anestesi yang optimal gitu ya, tidak dipengaruhi oleh makanan atau lainnya. Nah, kita juga harapannya si saluran cerna kita kan pada saat itu juga fungsinya dia ditekan ya. Sehingga apa? Kalau kita sempat makan, misalnya ada makanan yang masih tersisa di sana, maka otomatis itu bisa menghambat efektivitas dari justru beresiko dia juga bisa terjadi aspirasi kadang ya karena kita kan posisi berbaring lama ya pada saat dilakukan pembedahan itu, sehingga dikhawatirkan makanan-makanan yang mungkin tersisa di dalam saluran cerna itu bisa masuk juga ke saluran pernafasan gitu ya. Nah, makanya juga kadang ada pertanyaan juga gitu ya, benar nggak Bu ketika misalnya orang yang sudah puasa ya kemudian menjalani prosedur operasi, nah ketika sudah sadar itu nggak boleh langsung makan atau minum, tapi nunggu kentut dulu biasanya gitu ya. Ya, gimana itu, hoax atau benar itu ya? Ya sebenarnya nggak sepenuhnya hoax gitu ya. Walaupun sekarang sudah dokter patokannya nggak pakai kentut atau enggak gitu ya. Biasanya sudah hafal karena sudah hafal. Oh, biasanya efeknya sekian jam gitu sudah pulih semua organ tubuh, makanya boleh makan gitu ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok sampai muncul harus nunggu kentut dulu gitu ya? Ya, karena kan kentut itu salah satu tanda juga bahwa metabolisme kita atau pencernaan kita itu sudah lancar gitu ya, sehingga kalau misalnya mau dikasih makanan ya sistem pencernaan kita sudah siap gitu ya, saluran cerna kita sudah siap. Nah, tapi kalau belum kentut gitu ya, nah, khawatirnya mungkin masih ada efek anestesinya, sehingga kalau dimasukin makanan ya belum bisa tercerna dengan baik. Nah, gitu. Jadi tidak sepenuhnya hoak ya. Oke, kemudian ini kaitannya dengan toksisitas tadi juga sudah saya jelaskan ya. Ada yang hepatotoksik tadi ya, misalnya pada halutan, atau ada yang nefrotoksik ya, golongannya fluran-fluran tadi ya. Sementara kalau jangka panjang sebenarnya tidak berefek, tidak menyebabkan kanker ini ya, tapi ada resiko keguguran pada ibu hamil ya, makanya memang kalau di bidang kebidanan itu khusus gitu biasanya ya untuk agen anestesinya. Nah, ini juga ada kondisi yang namanya hipertermia maligna. Ini tapi jarang terjadi ya. Ini kasus ya namanya kelainan genetik ya. Karena kasus-kasus genetik ini kan jarang, tapi bisa saja terjadi pada orang-orang tertentu ya. Terutama kalau ada gangguan, ada kelainan pada sistem sarafnya biasanya. Nah, ini sindromnya berupa kekakuan otot ini ya, takikardi, hipertensi, hipertermia ya, namanya hipertermia ya, hiperkalemi dan seterusnya. Tapi ini jarang ya, sekali lagi. Oke, kemudian ini coding. Coding itu ya untuk warnanya ya, membedakan antara satu agen anestesi dengan agen anestesi lain. Nah, umumnya kalau di mesin anestesi itu biasanya ada 2 tabung ini ya, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3. Ya, kalian bisa lihat ya dari warnanya itu ya. Tadi juga di awal-awal juga ketika kita bahas karakteristik fisik ya, fisikokimia, MAC, kemudian potensi, kemudian apalagi tadi, koefisien partisi itu juga rata-rata
masing-masing agen anestesi itu digambarkan dengan warna tertentu gitu ya. Ya karena memang itu sudah codingnya gitu ya. Jadi untuk sevoflurane, untuk apa ini? Warna kuning ya. Warna kuning itu biasanya sevofluran ya. Sevofluran, sementara untuk yang ungu ini isofluran ya. Kemudian kalau yang biru itu desfluran ya. Ini butuh dia kalau secara bentuknya ini agak beda ya tempatnya ya, karena memang butuh vaporizer khusus gitu kalau saya baca di beberapa referensi begitu ya. Nah, kemudian ada yang orange ya, yang orange ini yang enfluran ini ya. Ya, jadi masing-masing ini biasanya ya cukup Anda lihat dari jauh mesin anestesi, oh warnanya begini, oh berarti itu isinya gas ini dan gas itu gitu ya. Oke, kemudian kita ke yang intravena. Nah, intravena ini ya digunakan untuk mendapat induksi anestesi yang cepat. Biasanya memang digunakan pada fase induksi kebanyakan. Ya, supaya onsetnya bisa segera tercapai. Nah, dapat menggantikan penggunaan anestesi inhalasi pada sebagian besar setting klinis. Ya, memang bisa menggantikan walaupun sebenarnya kalau dibilang menggantikan sebenarnya kurang pas ya, terutama tapi kalau misalnya prosedurnya sebentar sih nggak masalah. Cuman kalau prosedurnya lama biasanya tetap diperlukan agen anestesi inhalasi juga gitu ya. Kecuali pada anak-anak. Nah, kalau pada anak-anak memang lebih disukai itu biasanya yang inhalasi ya dibanding yang injeksi ya. Tapi ada tetap injeksi yang bisa untuk anak-anak ya, seperti ketamin ini. Oke, ini contohnya yang pertama adalah barbiturat ya, masih ingat barbiturat dan benzodiazepin ini ya. Nah, dua obat ini tadi bisa dia berfungsi sebagai agen premedikasi tadi ya, tapi sebenarnya bisa juga berfungsi sebagai agen anestesi, tapi fungsinya hanya untuk menginduksi saja. Nah, seperti apa mekanismenya? Tadi sudah sempat saya jelaskan sedikit kaitannya dengan GABA ya. GABA itu kan secara umum agen anestesi ini fungsinya dia meningkatkan aktivitas dari GABA ya, sehingga banyak ion Cl yang masuk. Nah, bedanya antara benzodiazepin dengan barbiturat, ini barbiturat dia efeknya lebih kuat. Kenapa kok lebih kuat ya? Karena barbiturat ini bisa bekerja tanpa adanya GABA. Jadi dia kerjanya bisa menggantikan GABA. Ketika barbiturat ini nempel di salah satu active site dari kanal Cl gitu ya, dia bisa membuka kanal Cl itu ketika tidak ada GABA sekalipun. Tapi kalau benzodiazepin ini nggak bisa, ketika dia nempel sendirian dia nggak bisa membuka kanal Cl. Dia harus nunggu ada GABA dulu baru bisa membantu fungsi GABA. Jadi kanal Cl-nya bisa bertahan lebih lama bukanya dibanding kalau GABA sendirian. Tapi kalau barbiturat tadi enggak. Ya, dia tanpa ada GABA pun dia sudah bisa buka. Ya. Kalau ada GABA ya tambah buka lebih lama lagi. Oke, kemudian ada golongan opioid. Nanti untuk penjelasannya silakan baca sendiri ya. Karena ini juga via Zoom ya. Jadi kalau via Zoom ini saya nggak tahu kalian lagi ngapain ini ya. Oke, opioid ya. Opioid itu juga bisa jadi agen anestesi ya, tapi memang dia tidak ideal. Nah, dia tidak ideal karena dia nggak punya efek efek anestesinya kurang gitu ya. Dominannya adalah efek analgesik. Sehingga dia tetap digunakan bersama agen anestesi lain. Atau golongan ada neurolat anestesi. Ini kombinasi antara neuroleptik ya. Neuroleptik itu nama lainnya antipsikosis ya. Kalian nanti akan dapat antipsikosis ini di materinya Bu 15 ya, di 2 minggu lagi mungkin ya, atau beberapa minggu berikutnya ya. Ya biasanya digunakan untuk kasus-kasus gangguan jiwa ya, seperti schizofren dan lain sebagainya ya. Nah, ini bisa dikombinasi dengan opioid ini ya, dengan fentanyl misalnya, ini juga bisa digunakan sebagai agen anestesi. Kemudian ada ketamin. Ini ya ketamin di sini jarang digunakan ya. Kenapa kok jarang digunakan? Karena dia bisa menyebabkan halusinasi. Ya biasanya kadang kan ada beberapa pasien ya ketika ketika sudah selesai begitu ya, proses anestesinya sudah selesai, proses pembedahan sudah selesai,
agen anestesinya dihentikan, biasanya kan pasien itu nggak langsung dibawa ke kamar gitu ya. Biasanya akan dibawa dulu ke ruang pulih sadar gitu ya, ditunggu sampai benar-benar sadar, kemudian baru dipindahkan ke kamar lagi ya, kamar pasien ya. Nah, biasanya memang ada beberapa yang mengalami halusinasi gitu ya, ada yang kadang itu tiba-tiba ngoceh, nggak karuan gitu ya, atau ada yang tiba-tiba nangis dan lain sebagainya ya, karena memang itu yang pernah saya alami ya, kebetulan bukan bukan saya, sorry. Saya pernah, kalau saya sih waktu itu memang seingat saya ya, saat-saat menjelang sadar itu ya cuman ada rasa berat aja gitu ya, berat-berat kayak ngantuk banget gitu ya, jadi mau melek ini susah gitu ya, tapi kalau secara pikiran sebenarnya sudah sadar. Kan saya tahu sebelah saya itu juga sama-sama baru operasi itu ya. Tapi dia kondisinya belum sadar, dia masih merem waktu itu, tapi dia jerit-jerit nangis gitu ya. Ya mungkin ini ada salah satu efek samping dari obat-obat anestesi gitu ya. Nah, makanya tetap diperlukan tambahan agen-agen yang lain. Sepertinya misalnya kalau ketamin ada isohalusinasi ditambahkan dengan diazepam. Ya. Ya, sekalipun ini ketamin jarang digunakan, tapi dia jadi pilihan utama kalau di anak-anak. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, propofol ini yang sering digunakan sebagai agen penginduksi anestesi biasanya. Khas sekali kalau propofol ini dia warnanya karena putih susu ya. Nanti ada beberapa contohnya atau etomidat nih ya. Ini ada ESO-nya, nanti agen pengatasannya apa dan lain sebagainya. Nanti untuk beberapa obat yang mungkin belum ada mekanisme kerjanya, Anda cari ya, coba cari ya. Tadi kan hanya barbiturat, benzodiazepin yang saya jelaskan ya. Yang selain itu silakan nanti dicari mekanisme kerjanya. Apakah benar secara umum dia menyebabkan terjadinya inhibisi dan menghambat eksitasi atau bagaimana? Dia lewat jalur yang mana? Oke, ini contoh-contohnya ya, ini propofol tadi, ini kalau yang lain rata-rata bening ya. Ini juga sebenarnya hanya mau nunjukin saja beberapa agen anestesi pilihan ya, baik itu yang rute inhalasi maupun intravena dengan plus minusnya masing-masing. Sehingga memang ya perlu disesuaikan dengan kondisi pasien, ketersediaan di ruang anestesi, kemudian juga perlu diberikan tambahan-tambahan agen lainnya. Oke, kemudian kita ke anestesi lokal. Atau mungkin sebelum kita ke anestesi lokal, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Ya, semoga tidak adanya karena paham ya. Ya, ini saya agak cepat aja ya, karena sebenarnya di sini juga eh, banyak kalimat ya di handnote saya ini, jadi sebenarnya bisa kalian baca sendiri ya. Oke, anestesi lokal. Nah, intinya bedanya apa? Eh, di sini dikatakan daerah tubuh terbatas tanpa menghilangkan kesadaran, ini ya bukan ketidaksadaran ya. Jadi pasiennya tetap sadar, tapi di situ pada bagian-bagian tertentu itu tidak merasakan nyeri. Kenapa kok bisa nggak merasakan nyeri ya? Karena memang dia ini ada proses penghambatan pada konduksi saraf gitu ya. Mekanismenya, nah ini mungkin tadi agak sedikit berbeda dengan yang agen anestesi umum ya. Kalau agen anestesi umum rata-rata tadi kerjanya dia di kanal CL ya, meningkatkan proses inhibisi saraf gitu ya. Kalau di anestesi lokal ini kebanyakan kerjanya di kanal NA justru. Nah, kanal NA tadi kaitannya dengan eh, eksitasi ya, eksitasi saraf ya. Karena kaitannya dengan eksitasi, maka di sini mekanismenya adalah memblok kanal NA. Nah, ini contohnya ya. Ini pada kondisi istirahat ya, kanal NA biasanya tertutup. Nanti ketika diaktifkan itu kanal NA bisa buka ya, ion NA-nya bisa masuk. Nah, tapi pada saat terjadi inaktivasi ya, inaktivasi oleh adanya agen anestesi lokal, ini kanal NA-nya benar terbuka gitu ya, tapi targetnya ini tertutup. Sehingga apa ya? Sehingga NA-nya juga tetap aja nggak akan bisa masuk ya. Jadi proses penghambatan. Oke, ini kalau struktur dasarnya agen anestesi lokal ya, hanya sekedar tahu saja. Intinya di sini dia sifatnya basal lemah. Kenapa kok kita perlu tahu? Ya nanti kita juga akan mempelajari karakteristik fisik psikokimia ya dari agen anestesi lokal sehingga dikaitkan dengan bagaimana efektivitasnya nanti.
Nah, cuman memang kebanyakan ini untuk sediaannya dia dibuatnya dalam bentuk garam. Karena kalau dibuat dalam bentuk basahnya, maka dia akan susah larut. Ya, padahal apa namanya yang namanya agen-agen anestesi lokal ini nanti kan diberikannya dalam bentuk sediaan injeksi. Ya, injeksi kan cair ya. Cair kalau dia nggak larut ya susah nanti. Makanya dibuat dalam bentuk garamnya. Oke, kemudian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja dari agen anestesi, mulai dari anatomi serat saraf, sifat anestesi itu sendiri, dan pengaruh pH ya. Penjelasannya ada di sini. Misalnya dari anatomi serat sarafnya ya. Ya, anatomi serat sarafnya ini tergantung dari saraf apa sih yang mau kita beri agen anestesi, itu yang mau kita pengaruhi supaya mengalami efek anestesi. Kalau dia misalnya diameter sarafnya kecil ya, maka lebih peka dengan agen anestesi. Tapi kalau dia diameternya lebih besar, otomatis dia lebih tidak peka. Ya, atau kaitannya dengan mielin atau tidak mielin. Kalau dia ada mielinnya, dia cenderung kurang peka ya. Tapi juga kaitannya dengan tipis enggaknya ini ya, selubungnya ya. Semakin tebal tentunya kurang peka. Tapi kalau semakin tipis atau bahkan tidak bermielin, di sini dikatakan dia lebih peka. Nah, kemudian kaitannya dengan pH-pKa. Ya, ingat tadi obatnya sifatnya adalah basa lemah. Ya, kalau basa lemah dia ketemu dengan jaringan yang pH-nya cenderung basah, Ya, pH-nya cenderung basah, maka basah ketemu basah. Ya, yang lebih dominan adalah yang dalam bentuk ya basahnya ya, yang dalam bentuk tidak terionnya. Sehingga di sini dikatakan anestesi lokalnya lebih efektif. Tapi kalau dia berada pada jaringan yang cenderung lebih asam, ya asam ketemu basa, maka akan banyak yang terion. Yang non-ionnya justru lebih kecil, sehingga ya kurang efektif. Karena kalau obat itu berada dalam bentuk terion, kan dia tidak akan bisa ya bekerja ya, tidak akan bisa berikatan dengan reseptornya. Gitu ya. Nah ini kalau itu pH, kalau pKa, nah ini makin rendah pKa, maka makin banyak yang bentuk non-ion. Tadi penjelasannya pKa ya. Nah kalau banyak yang non-ion, nah tentu saja dia akan lebih efektif, kerjanya akan lebih cepat. Nah, kaitannya dengan efek vasodilatasi. Nah, di sini dikatakan pada umumnya anestesi lokal menyebabkan efek vasodilatasi kecuali kokain. Ya, dan prokain itu paling kuat menimbulkan vasodilatasi. Lalu hubungannya apa? Harapannya ya, ketika namanya agen anestesi lokal, dia jangan sampai terjadi kondisi vasodilatasi, terutama kalau seperti prokain nih ya, kalau dia paling kuat ya. Kenapa? Karena makin kuat efek vasodilatasinya, maka makin cepat obat meninggalkan daerah kerjanya masuk ke sirkulasi sistemik. Jadi logikanya kalau terjadi vasodilatasi ya, suatu agen anestesi diberikan kemudian dia punya efek vasodilatasi yang kuat. Vasodilatasi itu kan pelebaran pembuluh darah ya. Kalau pembuluh darahnya melebar gitu ya, melebar dengan kuat gitu, maka otomatis di situ akan banyak agen-agen anestesi yang dia meninggalkan daerah lokal itu tadi, daerah kerjanya sehingga masuk sirkulasi sistemik. Dampaknya apa? Nah, dampaknya sih nggak sampai menimbulkan anestesi ini ya kemarin, bisa menyebabkan ini ya Bu, berarti anestesi umum ya, bisa berefek anestesi umum. Ya nggak segitu kuatnya juga gitu ya. Tapi dia juga nggak efektif jadinya gitu ya, karena nggak terlokalisir di satu area tadi gitu ya. Nah, sehingga potensinya turun, kemudian duration of action-nya juga akan turun ya durasinya. Kemudian ini kaitannya dengan sifat ikatan protein juga demikian. Kalau misalnya ada obat anestesi yang dia punya sifat dapat mengikat protein lebih kuat, maka otomatis dia juga bisa mengikat saraf akan lebih kuat gitu ya, sehingga durasinya akan lebih lama. Ini pH jaringan tadi sudah ya. Kalau pada saat terjadi radang ya, radang itu kan cenderung asam ya. Kenapa cenderung asam? Ini terjadi peningkatan pembentukan asam laktat. Kalau asam, pH jaringan asam tadi ketemu basa, banyak yang
terion ya, basa bebasnya berkurang, jadinya memang kurang efektif. Nah, ini beberapa contohnya ya. Ada 2 subkelas, ada golongan amida dan ada golongan ester. Nah, ini mekanismenya, ini beberapa sudah dijelaskan di sini ya, memblokade Na. Ini juga ya, sama ya. Jadi hampir semua memang kalau kita lihat ini sama mekanismenya. Memblok kanal Na gitu ya. Nah, apalagi yang perlu kita perhatikan, ini contoh-contohnya untuk yang agen anestesi lokal ya. Anda perhatikan data farmakokinetiknya. Nah, di sini. Misalnya ini diberikan secara parenteral, durasinya 30 sampai 60 menit. Sementara bupivacain ini durasinya 2 sampai 4 jam. Bupivacain ya, benar. Durasinya 2 sampai 4 jam. Nah, otomatis ini biasanya pemilihannya yang mana disesuaikan dengan prosedur yang mau kita jalani. Kalau misalnya apa yang lokal misalnya ya, prosedur kitan ya. Nah, prosedur kitan kalau yang lokal menggunakan anestesi lokal, maka otomatis kita pilih yang durasinya mungkin sebentar, bisa pakai lidokain atau mungkin bisa pakai prokain ya, tergantung lamanya. Tapi kalau kita kan nggak mungkin sampai 1 jam gitu ya. Nah, beda dengan kalau misalnya katakanlah sesar ya. Sesar itu kan sekarang operasi sesar kan sudah tidak menggunakan bius total ya. Jarang yang menggunakan bius total ya, kecuali pada kondisi-kondisi khusus gitu ya. Umumnya kalau sesar itu kan pakai bius total, bius lokal, tapi yang dia regional biasanya, sehingga dibutuhkan agen anestesi yang biasanya dia durasinya lebih panjang nih ya, durasi 2 sampai 4 jam. Nah, kemudian untuk metode administrasinya bisa saja dia di permukaan ya ini ya, topical application atau pada permukaan mukosa ya. Jadi contohnya seperti misalnya operasi katarak ya. Operasi katarak itu biasanya agen anestesinya diberikan secara tetes ya, pakai kayak obat tetes begitu ya. Nah, itu memang secara topikal gitu ya, pada permukaan. Kemudian ada juga yang infiltration. Kalau infiltration ini berarti diinjeksikan ya. Biasanya kebanyakan suputan. Atau tergantung sih ya, tergantung area mana yang kita kehendaki untuk apa namanya, mati rasa begitu ya. Kalau misalnya luka luar begitu ya, maka mungkin intradermal saja cukup, nggak sampai suputan gitu ya. Nah, biasanya memang diberikan bersamaan dengan agen vasokonstriktor. Tujuannya apa ya, itu tadi ya. Jadi ada beberapa yang dia itu, atau kebanyakan kan agen anestesi lokal ini punya efek vasodilator gitu ya, sehingga tetap ditambahkan vasokonstriktor supaya bisa ngumpul jadi satu di lokasi tersebut. Nah, ada juga yang rute intravena ternyata. Intravena regional anestesi. Ya, jadi rute intravena ini kalau kita bayangkan biasanya loh, bukannya kalau intravena ini masuk sirkulasi sistemik gitu ya. Nah, sehingga efeknya nanti sistemik ya, efek anestesinya umum. Ya, tidak. Ya, di sini regional, jadi hanya sebagian ya, pada area yang agak luas gitu ya, tapi terbatas, tetap nggak sampai menghilangkan kesadaran. Ya, sekalipun dia intravena, tapi di sini biasanya dibantu dengan ini bantuan tourniquet ini ya. Jadi seperti sabuk gitu ya, yang fungsinya dia mencegah agen tadi. Jadi sekalipun diberikan secara intravena, tapi mencegah supaya tidak sampai masuk ke sirkulasi sistemik. Jadi sebenarnya dia akan tetap tertahan di sana, di lokasi tersebut gitu ya, lokasi sesuai yang kita butuhkan tadi. Atau ada juga sistemnya yang menggunakan blok saraf. Nah, ini kalau ini kebanyakan memang digunakan untuk anestesi regional juga. Ya, jadi contohnya ya seperti tadi yang saya bilang, misalnya sesar ya. Operasi sesar itu bisa pakai epidural ini ya. Kalau epidural ini berarti di ya epidural space ya, di tulang belakang ya. Nah, jadi dimasukkan selang begitu ya. Jadi diinjeksi begitu, kemudian sambil diinjeksi ini dimasukkan selang. Sehingga nanti ketika jarumnya keluar, selangnya tetap tinggal di situ. Supaya apa? Supaya dia mudah kalau kita mau menambahkan agen anestesi lagi. Jadi misalnya karena suatu hal, operasi tersebut ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama dari perkiraan. Nah, gimana cara ngasih obatnya? Ya lewat tadi selang yang sudah disiapkan tadi.
Jadi kita nggak perlu, pasiennya nggak perlu didudukkan lagi gitu ya, karena sudah posisinya biasanya kan ini setelah memang didudukkan dulu ya, pasiennya duduk, kemudian diraba gitu ya di tulang belakangnya, ini kan ada hitungannya biasanya ya, di posisi tulang belakang yang nomor berapa dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau sudah baru pasiennya ditidurkan gitu ya, diposisikan tidur. Kan nggak mungkin nanti ketika butuh tambahan lagi pasiennya suruh duduk lagi, kan nggak mungkin ya, makanya kita gunakan selang di sini untuk memudahkan. Nah, kalau prosedurnya misalnya lebih singkat ya, maka di sini digunakan yang rute yang spinal block ini, atau kita menyebutnya intratekal. Jadi masuk ke cairan cerebrospinal di sumsum tulang belakang. Ya. Nah, di sini dikatakan one time shoot. Berarti ini hanya khusus diberikan sekali pemberian. Jadi kalau seperti bupi Vakain tadi ya, yang diberikan dia punya durasi 2-4 jam, maka ya kita harus bisa benar-benar memperkirakan bahwa memang operasinya ya harus dalam rentang itu, nggak boleh lebih. Kalau misalnya ada kemungkinan lebih, maka sebaiknya kita pakai yang rute epidural tadi. Gitu ya. Karena kalau gini kan nggak mungkin ini diberikan lagi gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau sudah cukup jelas? Ya, atau mungkin butuh waktu ya untuk baca-baca lagi ya. Ya, sebenarnya kalau ini pertemuan pertemuan luring di kelas begitu ya. Ini saya minta mahasiswa untuk mengerjakan pretest juga ya. Jadi ada kuisnya, ada pretestnya. Ada pretest dan ada post-testnya juga gitu ya. Cuman karena ini kita pertemuannya secara Zoom, ya tidak memungkinkan ya. Tapi nanti itu tetap akan saya buka ya untuk kalian latihan. Ya, latihan mengerjakan, jadi supaya bisa sambil buka-buka catatan juga. Jadi di situ saya tulis, saya izinkan untuk membuka catatan, silahkan bisa buat kalian belajar. Jadi punya bayangan kira-kira nanti soal-soalnya seperti apa gitu ya. Plus juga persiapan untuk belajar untuk hari Kamis nanti ya. Hari Kamis kan ada kuis ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Ini nanti untuk MMP-nya ya kapan dibuka. Mungkin saya akan infokan ke lewat komtingnya ya. Nah, kapan dibuka? Nah, pada saat dibuka itu gunakanlah kesempatan itu untuk mengerjakan. Ya. Oke, baik itu saja ya. Tidak ada pertanyaan ya sepertinya ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti bisa saya akhiri ya perkuliahan pada malam hari ini ya.